Spending the night in Dixon, 60-odd miles from up. Kau sedang apa? Bertani? Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya, hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selama tertukar, semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam. Bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Loren. Langit Kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku. Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle, bagaimanapun caranya, kau harus membawa pulang adik kandungmu. Nenek benar-benar gila memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh. Dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas. Kau, gadis kampungan itu! Kurangi merokok. Nggak baik untuk kesehatan. Logo ini, karya perancang kelas dunia, Yulen. Gak mungkin, garis desa sepertinya, mana sanggup pakai baju Master Yulen. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Setelah aku ke Kota Tirta, membalas budi, dan menuntaskan dendam, aku akan kembali mencarimu. Siapa peduli bocah iblis sepertimu? Cepat pergi dan nikmati hidupmu. Ingat, sekali pergi, jangan kembali lagi. Aku pergi. Masuklah. Ini ikut denganmu. Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Hah?
Aku naik mobil, dia naik motor. Tapi tiba bersamaan. Benar-benar didikan klub malam. Sepertinya dia hanya berandalan wanita pembuat onar. Motor ini pasti pinjaman dari orang kaya demi pamer gengsi. Bagaimanapun hanya gadis desa. Takut keluarga Loren memandang rendah. Aku mengerti. Jangan bergerak! Kau, panggil kepala pengurus. Singkirkan karpet itu. Jangan sampai kaki berlumpurnya mengotori karpet buatan tangan. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Kau, Kiana Lauren, Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. 78. IQ di bawah 80, bahkan lebih hina dari binatang. Aku profesor peneliti kecerdasan malah melahirkan anak terbelakang. Ibu. Jangan panggil aku ibu, anak bodoh sepertimu. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, ha? Untung aku buang anak terbelakang itu, memilih Kera IQ 150 sebagai putriku. Oh, ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Lauren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak, juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek. Bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama, gak berperasaan dan kecil. Jangan salahkan aku, bila bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik, meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Lauren, apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini? Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu, kau tertukar dengan Kera hanya karena nasibmu buruk. Kera sendiri mencari desainer papan atas, Master Yulen, untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini, akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun, sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin, Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu. Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulen. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya?
Segala milik keluarga Lauren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu, tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Tunggu Benaran sampai Master urusanku selesai. Yulen. Master Yulen yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai Apa? rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulen. Toko sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulen, seseorang memberiku sebuah kalung, katanya itu rancanganmu. Kau bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja? Butuh orang lain memberikannya. Barusan nggak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin semuanya berlabel Master Yulen. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Lauren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu, jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Berani cari perkara denganku? Cari mati ya? Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu. Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf, Adi. Aku benar-benar nggak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulen. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar. Buat kau. Anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulen. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulen. Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan dengan Kiana. Aku peringatkan, Kiana akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulen cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang. Ibu, Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Kak Kenzan, ku bantu kau berdiri tegak di kota Tirta. Anak kandung memang beda. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Ini, hadiah dariku. Jangan diremehkan. Tabungan pribadiku, total 200 juta. Hanya sisakan 20 juta untuk hidup. Sisanya, dipakai beli kalung ini. Nanti kalau aku sudah berpenghasilan, akan kubelikan yang lebih baik. Tapi, dibanding kalung 20.000 dari Keira, yang ini masih pantas dipakai. bukan 20.000. Oh, bukan 20.000. Tapi 30.000. Lihat foto ini. Orang yang jongkok di pinggir jalan memilih kalung itu kau bukan? Kenzan, apa kau gila? Kenapa memotretku diam-diam? Oh, jadi kau mengaku? Aku enggak. Ibu, kalung ini benar-benar bukan dibeli di pinggir jalan. Aku hanya lewat, membantu anak kecil memilih. Bukan beli untuk Adi. Aku tahu. Kenzan, apa-apaan kau? Soal kalung hanya salah paham. Lagi pula, Kiana hanya gadis desa. Mampukah dia memancarkan pesona kalung asli? Benar. Gadis desa pencari nafkah di ladang, memakai berlian pun seperti pecahan kaca. Sini, aku akan memakaikannya. Biar ibu bisa melihat siapa putri sejati yang sebenarnya.
Kiana memang cantik alami. Apapun yang dia kenakan tampak indah. Kenzan, sudah cukup. Lagi pula, Keira juga dibesarkan bersama kita. Dia juga adik kandung kita. Kau permalukan dia begini, bukankah keterlaluan? Adikku hanya satu, Kiana. Keira itu pengganti palsu. Aku tak pernah mengakuinya. Kalau bukan IQ Kenzen 180, sudah lama ku buang seperti membuang Kiana dulu. Dulu karena aku sempat tidak tega. Aku membesarkan anak durhaka yang selalu menentangku. Nyonya besar, barusan ada seseorang mengantarkan surat dari pengacara. Bukankah katanya butuh 2 jam? Kenapa belum setengah jam sudah tiba? Ibu! Kiana, aku ibumu. Aku memerintahkanmu. Sekarang juga. Cepat, jelaskan semuanya pada Master Yulen. Yang gak paham keadaan, justru kau. Sekarang sudah jelas. Kiana, berapa kali harus kukatakan ini keluarga Loren, bukan klub malam, bukan tempatmu berulah. Berulah. Kau mau apa? Inilah yang disebut berulah. Dari tadi aku terlalu sopan pada kalian. Aduh, ibu. Lihatlah, ini cucu baik yang bersikeras ibu bawa pulang. Baru datang ke rumah ini sudah membuat kekacauan. Bersekongkol dengan orang luar memeras kakaknya 1 miliar. Ibu mau biarkan biang masalah ini tinggal di rumah kita. Bukankah kau selalu membela Keira jika dia tidak mampu bayar? Hari ini kau yang akan menanggungnya. Tapi, ibu, Kera juga cucumu. Kalau bersalah harus dihukum. Profesor macam apa kau ini kalau kau tidak bisa mendidik penjara kota Tirta yang akan mendidiknya? Ibu, aku nggak mau masuk penjara. Ibu, Baik, uang itu akan kubayar untuknya. Kiana, uang ini kubayarkan pada Master Yulen. Kau nggak berhak menyentuhnya. Kau mengerti? Uang segitu sudah kusumbangkan atas namanya. Astaga, kau benar-benar membuatku naik darah. Aku lelah. Temani aku naik ke atas untuk beristirahat. Ayo, Nenek. Ini baru permulaan. Ibu tersayang. Kiana, kenapa begitu kau kembali? Kau merebut semuanya dariku. Keluarga Lauren milikku. Jangan harap kau bisa ambil sedikit pun. Kiana, kemarilah. Sini, duduk di sampingku. Nenek, selamat pagi. Kau sudah kembali? Ayah. Kiana, Hah? selagi ayah dan ibumu ada, aku ingin segera menetapkan pernikahanmu dengan keluarga Raymond. Aku? Nenek, apa maksudmu? Yang seharusnya menikah dengan keluarga Raymond itu aku. Pernikahan keluarga Loren dan Raymond sejak awal memang milik Kiana. Hanya karena dulu tertukar, barulah jatuh ke tanganmu. Sekarang, Kiana sudah kembali. Pernikahan juga harus dikembalikan padanya. Tapi, adik sejak kecil tidak pernah belajar tata krama. Keluarga sebesar Raymond, gimana jika adik... Tata krama bisa diajarkan. Apapun yang milik Kiana, tidak seorang pun boleh merebutnya. Ibu, pilih kasih juga ada batasnya. Gimana mungkin kalau Kera diminta untuk menyerahkan tunangannya pada orang lain? Lagi pula, keluarga Raymond terkaya di kota Tirta. Sedangkan Kiana dibesarkan oleh wanita klub malam, menikah dengan Vincent, hanya akan mempermalukan keluarga Raymond. Kau bilang siapa? Vincent? Kiana, pertunangan keluarga Loren dan Raymond memang milikmu. Sialan. Aku ingin kau dan Vincent segera menetapkan pernikahan. Apa pendapatmu?
Baik. Besok langsung bertunangan. Ya, Kau? Pesta pertunangan Keira dan Vincent harus segera dilaksanakan. Diputuskan begitu saja. bukan begitu. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sudah, jangan lihat. Kiana dengan motor bututnya sudah tertinggal jauh. Wah, Kiana, bukankah ini motor kelas dunia seharga 10 miliar? Ini memang punyamu. wah. Bolehkah aku mencobanya? Ini buat kau saja. Ini motor 10 miliar? Diberikan begitu saja? Apa 10 miliar itu sangat Apa banyak? bekerja di klub malam semenguntungkan itu? Lain kali aku harus tanya, apa klub malam menerima pria? Ibu, Kiana tadi sengaja merusak riasanku dengan asap knalpot. Anak kurang ajar. Sekarang nenek nggak di sini. Akan kuajarkan padamu cara bersikap. Kau Hei, jangan, akan jangan. kutendang kau sampai mampus. Tenang dulu. Aku tahu sifatmu. Sejak kecil tak pernah mau dirugikan. Namun masyarakat menjunjung bakti sebagai kebajikan utama. Ada yang tahu apa yang telah dia lakukan pada kita. Namun jika kau pukul ibu kandungmu, maka kabarnya akan viral. Aku tak ingin kau dicela publik. Aku nggak peduli. Aku peduli. Aku tahu, kau telah banyak menderita. Tapi kini kau sudah kembali. Aku pasti akan melindungimu. Tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ibu, kalau ada masalah lampiaskan padaku. Jangan sentuh adikku. Baik. Dasar sampah tak berguna. Harusnya dulu ku cekik sampai mati. Agar sekarang tidak menentangku. Memang seharusnya kau bunuh aku. Dan mendekam di penjara seumur hidup. Dengan begitu, Kiana akan dibuang oleh... Omong kosong apa itu? Tamparan tadi, aku terima. Namun Kiana adalah satu-satunya adikku. Jangan pernah berpikir menyakitinya lagi seperti dulu. Kalau enggak, aku ingin lihat. Apakah kau berani mempertaruhkan reputasimu sebagai profesor? Mengancamku. Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Akibat? Dulu kau mengurung aku dan adikku di ruang gelap, disetrum, dicambuk, bahkan dipaksa makan bangkai tikus. Semua akibat itu sudah kutanggung. Apalagi yang tak sanggup kuterima. Kera, ayo kita pergi. Sampah? Ya memang sampah. Sudah coba aku yang tadi belum? Yang warna Selamat ya, selamat. ya. Ya, terima kasih. Iya, enak. Kiana, jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Pernikahan ini kau sendiri yang menolaknya. Nanti keluarga Raymond datang. Duduklah dengan baik, jangan buat masalah. Dengar nggak? Tak pernah kapok ya? Kau! Pokoknya, aku sudah peringatkan kau. Jika kau berani buat masalah, jangan salahkan aku. Di mana Vincent? Kenapa belum datang? Belum datang. Jangan-jangan Vincent berniat kabur dari pertunangan. Gak bisa. Aku harus suruh orang bawa dia kemari untuk bertunangan.